Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, serta tim penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Faidah, mengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa transformasi Daljab Batch 1 dengan nomor induk mahasiswa 2411 3014 01 di LPTK UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 11 semester 2 dengan tema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Dan di pembelajaran ini saya memilih satu model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Seperti apa videonya? Mari kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Berarti kalau pada sehat, itu tandanya kalian siap mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, ya kan? Siap? Siap. Alhamdulillah. Nah, terus teman-temannya hari ini ada yang tidak turun? Ada. Oke, Ibu akan mengecek dulu di absensinya. Yang tidak turun hari ini ada beberapa orang, termasuk Iva Nur Arsita Umar ya? Ya. M. Depri? Ada. Saskia? Ada. Yang ikut paskib kemarin Alia Salsabila? Lomba, ya oke. Yang sakit kita bersama-sama doakan supaya cepat sembuh biar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke. Baik, untuk selanjutnya Ibu pastikan kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Oke. Yang memimpin doa adalah Ahmad Dika Mikdad. Silahkan dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Ikhlas. Oke, silahkan. Silakan dilanjutkan dengan membaca Quran surah Al-Ikhlas secara bersama-sama biar lebih afdol kita mengadakan pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak. Terima kasih. Silakan dilanjut dengan
menyanyikan lagu wajib nasional sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air. Siapa yang menjadi dirjennya yang bisa memimpin? Oke, Mbak Sulfina silahkan memimpin teman-temannya. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, maka kita akan masuk kepada pembelajaran inti pada hari ini, yaitu sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan berikan pertanyaan awal untuk menguji pemahaman kalian sejauh mana pengertian pemahaman kalian tentang materi yang akan dibahas pada hari ini. Ikhlas dalam kaitannya dengan materi yang akan dibahas, apakah kita bisa disebut ikhlas jika memberi sesuatu tidak mengharap pujian? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Karena ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena individu. Oke. Dari jawabannya tadi mengatakan bahwa kita ikhlas itu berbuat sesuatu bukan mengharap pujian atau imbalan, tapi semata-mata karena Allah, meskipun tidak dilihat oleh manusia. Tapi kita yakin bahwa Allah itu maha melihat. Oke, itu tentang ikhlas. Terus, Ibu memberikan pertanyaan tentang bagaimana seandainya apakah rasa malu itu selalu buruk? Apakah rasa malu itu selalu buruk? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Ada rasa malu yang baik, ya. Ya, betul sekali. Oke. Oke, alhamdulillah jawabannya pas. Aplaus dulu untuk jawaban yang kedua. Jadi, tidak selamanya malu itu buruk. Ada rasa malu yang dibolehkan, ada yang dianjurkan. Itu adalah seperti kita harus malu meninggalkan puasa, dan contoh yang lain meninggalkan sholat, dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Karena itu kita harus sadar bahwa itu adalah kewajiban. Jadi malu dong kalau kita tidak puasa. Di depan orang banyak lagi yang puasa, masa kita tidak malu menampakkan kita makan minum di depan orang. Nah, itu harus kita tanamkan rasa malu. Itu baik contohnya. Nah, kalau contoh daripada sudah tadi malu, zuhud. Nah, bagaimana seandainya kalian melihat temannya berpenampilan sederhana, tapi kita tahu bahwa itu loh anak orang kaya atau dia tergolong dari punya segalanya. Kira-kira tanggapan kalian? Ada yang tahu? Oke? Kalau saya sendiri kagum karena dia tidak menunjukkan sikap aku atau sombong, dan selalu bersikap rendah hati dan juga menghargai kehidupan orang lain. Masya Allah, jawaban yang tepat sekali. Silakan aplaus. Ya Allah. Oke. Ternyata sikap malu, ikhlas, dan zuhud semuanya kalian sudah ada bayangan tentang materi yang akan dibahas. Karena zuhud itu adalah menerima apa adanya. Artinya hidup seadanya, mensyukuri apa adanya. Tidak ngoyo atau tidak mengharapkan hanya kemewahan dunia saja. Dan menganggap dunia ini adalah tempat persinggahan untuk akhirat. Jadi tidak usah kita terlalu hidup berlebihan. Tidak usah kita terlalu memaksakan diri untuk menumpuk harta. Jadi marilah kita bersikap zuhud. Nah, itulah bayangan, mungkin lebih jelasnya kita menyaksikan PPT singkat yang sudah Ibu buat untuk kalian pelajari. Silakan. Ini di bab 7. Silakan
simak dulu PPT-nya, nanti kita bagi kelompok untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ini. Nah, ini PPT singkat aja. Nah, ciri-ciri orang ikhlas: tidak ria atau tidak pamer, tidak mudah kecewa jika tidak dipuji. Nah, terus berbuat baik meskipun tidak dilihat orang, sama dengan jawabannya tadi si kelompok 1. Nah, jadi banyak hikmah yang bisa kita petik di sini. Itu contoh-contoh perilaku. Kalau perilaku ria, nah sama, kalian bisa menyaksikan sendiri di layar. Nah, ini contoh perilaku ria yang ketiga. Ibu salut menerima kritik dan saran dengan lapang dada, berusaha untuk memperbaiki diri dan tidak mudah tersinggung atau marah. Jadi kalau kita dikritik demi kebaikan, harus kita lapang dada menerima. Tidak membalas, kenapa sih kamu kritik, mungkin lebih pintar saya daripada kamu. Enggak, tapi kita harus menerima. Nah, tadi tentang ikhlas, artinya kita mengharap ridho Allah. Ini ada kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku semua hanya untuk Allah. Jadi kita berserah hanya untuk Allah, ikhlas hanya untuk Allah. Nah, nih malu sudah Ibu jelaskan tadi. Tentang malu itu apa, ciri-ciri yang mempunyai rasa malu, menjaga perkataan dan perbuatan, tidak suka membuka aib orang lain. Ada di sini yang suka membuka aib orang lain? Tidak ada. Jangan kamu orang lain, membuka aib sendiri pun juga harus kita malu. Betul tidak? Betul. Nah, berpakaian dan bertingkah sesuai adab Islam. Berpakaian menutup aurat. Nah, sesuai dengan adab Islam. Nah, tuh contoh perilaku ini yang pas untuk kalian. Tidak apa? Nah, tidak menyontek saat ujian. Menjaga sopan santun terhadap guru dan orang tua. Itu. Nah, ini dalilnya panjang, ada di buku paket, nanti kita bahas. Nah, ini zuhud yang terakhir. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi sedikit, menghindarkan dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Nah, memfokuskan diri pada kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, itu sudah Ibu juga jelaskan tadi sedikit tentang ini. Jadi bagaimana kalian memahami, menjelaskan, mengaplikasikan dan membiasakan diri dari cabang iman ini, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Insya Allah melalui pembiasaan. Ya, melalui pembiasaan. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu Ibu akan membagi 4 kelompok, ya. Dan setiap kelompok nanti Ibu akan bagikan tema yang berbeda. Dan temanya itu disesuaikan gambar yang ada di sini dengan yang ada di buku LKPD, dan buku sudah Ibu atur sedemikian rupa. Oke, silakan membagi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan nomor urut absen. Jadi kelompok 1 dari nomor urut 1 sampai 9. Kelompok 2 dari nomor 10 sampai 18 dan seterusnya, dari 19 sampai 27 dan seterusnya 28 sampai terakhir. Silakan kalian bergabung dengan kelompok sesuai dengan nomor urutan namanya. Oke, sudah siap? Yang rapi ya, kelompoknya yang rapi. Oke, sudah siap. Jadi ini Ibu bagikan 4 masalah yang harus kalian selesaikan di LKPD ini. Dan temanya itu berbeda-beda. Setiap kelompok mendapat tema yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, kebetulan kelompok 1, mana kelompok 1? Oke. Mendapat tema memahami nilai ikhlas. Silakan dibagi dan diselesaikan. Kelompok 2. Temanya menganalisis
makna malu dan dalam Islam. Kelompok 3 mana? Tema kelompok 3 memahami konsep zuhud. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 mendapat tema menyusun proyek mini menjaga kehormatan diri. Jadi 4 tema tidak bisa kalian pilih sendiri karena Ibu sudah acak sesuai sistem. Silakan diperhatikan apa yang kalian harus selesaikan dalam masalah tersebut, dirembukan, didiskusikan untuk menyelesaikan masalah itu. Nanti setelah mendapatkan solusi baru kalian presentasikan. Silakan dikerjakan. Oke, jadi instruksinya silakan diperhatikan petunjuknya yang ada, dibaca dan sesuaikan dengan gambar di LKPD dengan gambar yang ada di buku. Ada kan gambar yang ada di buku sama dengan di LKPD. Nah, sesuaikan tema yang kalian dapat dengan gambar yang ada. Baru jawab pertanyaan. Siap? Oke, didiskusikan dengan kelompoknya untuk mencari solusi setiap masalah yang ada di tema masing-masing. Paham? Oke, begitu juga kelompok 2. Disesuaikan gambar dengan tema yang kalian dapat tadi. Baru bahas masalah yang timbul sesuai dengan hasil diskusi kalian ya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Sesuaikan dengan gambar yang ada di buku dengan LKPD-nya. Ada yang ditanyakan? Aman? Aman. Oke. Kerjasama yang karena ini ada penilaian kekompakan tim. Oke, di kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4 membahas tentang menjaga kehormatan. Nah, disesuaikan dengan gambar yang ada dengan di LKPD ya. Ada kan di bukunya? Nah, sama dengan di LKPD tadi. Nah, disesuaikan yang mana temanya kalian, baru dibahas sesuai dengan masalah yang timbul. Itu dirembukan, didiskusikan dengan kelompoknya secara tim yang kompak. Nanti kalau ada masalah ditanyakan ke Ibu lagi ya. Oke, paham? Nanti Ibu tunjuk. Oke, kelompok berapa ini? 3. Dapat tema apa? Memahami nilai zuhud. Oke. Sama juga di kelompok lain, cuma berbeda tema, namun caranya mengerjakan sama, yaitu mencocokkan gambarnya dengan tema yang kalian dapat dan gambar itu di LKPD-nya sama sesuai dengan yang ada di buku. Paham? Nah, selesaikan masalah yang ada, diskusikan dengan kelompoknya, masalah apa yang perlu ditemukan solusinya melalui diskusi dan dialog ya. Setelah nanti selesai baru Ibu tunjuk untuk dipresentasikan kelompok yang mana duluan, nanti Ibu atur. Oke, silakan kerjakan dulu, selesaikan beberapa menit ke depan. Yang gambarnya kasih dalil enggak? Boleh enggak kasih dalil gitu pas di paparan? Boleh tadi kelompok. Oke, jadi mantap. Udah kelompok 1 ini ya. Persiapannya ya, siap ya. Oke. Oke. Ya, silakan sesuaikan dengan materi yang ada. Soal yang ada dijawab dengan secara diskusi. Oke. Oke, enggak ada masalah kan, Pak? Enggak ada. Enggak ada? Alhamdulillah. Oke, siap? Siap. Ada masalah? Tidak ada. Yang tidak bisa dipecahkan? No problem, Bu. Oke, tidak ada masalah yang tidak terpecahkan kalau kita mencari solusinya ya. Ya, Bu. Aspeknya bagus. Baca juga. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Siap duluan. Assalamualaikum
Daya. Saya Asmul Mu'attaf. Saya Nur Aisyah. Baik, tugas yang diberikan yang pertama adalah pengertian ikhlas menurut bahasa, istilah, dan pendapat ulama. Ikhlas sendiri dalam bahasa Arab yaitu akwasa, yufisu, dan ikhlasa, dengan artinya memurnikan atau memastikan. Dalam artian bahasa, ikhlas adalah sikap memurnikan niat hanya pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal, tanpa mengharapkan balasan, pujian, atau keuntungan duniawi. Pengertian ikhlas menurut ulama akan dirasakan oleh Untuk pendapat ulama sendiri, menurut Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas adalah ketika amal tidak disertai dengan keinginan agar manusia melihatnya dan tidak mengharapkan pujian dari mereka. Sementara menurut Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ikhlas adalah tidak memandang amal sendiri, tapi semata-mata hanya berharap ridho Allah. baik. Soal selanjutnya, identifikasilah tiga contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari seperti di rumah, sekolah, dan masyarakat akan dibacakan oleh Rikes. Tiga contoh perilaku ikhlas diantaranya di rumah yaitu membantu orang tua membersihkan rumah tanpa diminta dan tanpa mengeluh. Yang kedua di sekolah yaitu mengajari teman yang kesulitan belajar tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga di masyarakat yaitu ikut gotong royong membersihkan lingkungan tanpa mencari pujian atau pengakuan. Selanjutnya ialah diskusikan mengapa ikhlas menjadi fondasi dalam beribadah dan berbuat baik. Akan dibacakan oleh Anda. Ikhlas adalah inti dari setiap amal ibadah karena Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat yang lurus. Tanpa ikhlas, amal bisa menjadi sia-sia atau bahkan membawa dosa jika tujuannya ria atau pamer. Ikhlas juga membuat seseorang tetap berbuat baik meski tidak dilihat atau dipuji orang lain karena dia cari adalah ridho Allah, bukan kemenangan dia. Selanjutnya adalah membuat poster singkat berisi pesan moral dari sikap ikhlas. Poster singkat yang pertama berjudul Ikhlas itu Cahaya Hati. Yang tersambung adalah lakukanlah kebaikan meski tak dilihat manusia atau seseorang karena Allah Maha melihat. Ikhlas membuat amal kecil menjadi nilai yang lebih besar. Hashtag Ikhlas tanpa batas. Hashtag amal untuk Allah. Oke. Udah, coba. Poster kedua dan kelompok kami yang berjudul Malu adalah mahkota iman. Isi pesannya, jika malu masih ada, iman masih hidup. Malulah berbuat dosa karena Allah Maha melihat. Hashtag rasa malu penting. Hashtag iman dan malu. Oke, bagaimana? Kelompok ini sudah selesai? Silakan. Selanjutnya kita akan identifikasi gambar yang terdapat pada Oke, itu next saja. Oke, sesuai gambar yang mana? Tugasnya tadi? dijelaskan oleh Anda. Oke, silakan. Baik, di sini kita akan mengidentifikasikan gambar 7 titik yang di sini menggambarkan berapa murid yang sedang memberikan bantuan kepada panti asuhan. Di sini dijelasin dalam gambarnya beri bantuan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikhlas sendiri adalah kerelaan kita dalam berbuat baik hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukannya untuk mengharapkan pujian ataupun sorotan dari orang-orang lain lah. Nah, di sini pun ada dalil-dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari riwayat Muslim dan Bukhari sendiri bahwa Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sholat, yang rajin zikir, dan orang-orang yang ikhlas. Sedangkan dalam dalil Al-Qur'annya disebutkan dalam surah Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 7 sampai 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, jikalau kita berbuat kebaikan hanya dalam bentuk sekecil darah, maka kita akan dapat balasannya. Dan sebaliknya, jikalau kita melakukan sebuah kejahatan sekecil darah pun, maka kita akan mendapatkan balasannya juga. Sekian. Oke. Baik, untuk kelompok ini ada yang
mau menyanggah atau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Oke, silakan. Berdiri, perkenalkan kelompok dari mana? Perkenalkan, saya Dina Terjemah dari kelompok 2 yang bertanya, apakah ada dalil untuk Ikhlas. simbol ikhlas? Kalau ada, sebutkan. Yang tadi. Izinkan Ya, silakan. saya jawab pertanyaan saudari. Sebenarnya pertanyaan saudari tadi sudah terjawab dalam pemaparan saya tadi karena saya memaparkan dua dalil sekaligus malah. Yang pertama dalil yang hadis dari riwayat Muslim dan riwayat Bukhari, dan yang kedua adalah dalil dari ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai ke 8 yang menjelaskan tiap perbuatan itu ada balasannya masing-masing. Seperti jika kita berbuat kebaikan, mau sekecil apapun itu maka ada balasannya, dan sebaliknya kalau kita berbuat yang buruk atau jahat maka kita akan mendapatkan balasan itu. Oke, udah. Untuk kelompok ini mungkin waktunya sudah cukup dan sudah tanggapannya dari kelompok satu tadi atau pertanyaan, dan kelompok lain silakan menilai ya kelompok ini bagaimana kekompakannya, pemahaman materinya, kerjasama dan pengusahaan materi tentang presentasi ini. Oke, baik, berikan aplaus untuk kelompok satu. Setelah keempat kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjasamanya, alhamdulillah semuanya kelihatan antusias. Jadi evaluasi Ibu di sini semuanya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Dan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada dari hikmahnya yang kalian dapat? Malu, ikhlas, zuhud. Ketiga cabang iman ini harus kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat, supaya kita tidak terhindar supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi harus kita selalu menjaga kehormatan diri melalui ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaat buat kalian, dan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat, cerdas, dan calon-calon sukses ke depannya. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang presentasi yang belum kita tampilkan pada hari ini. Silakan secara bersama-sama kita membaca surah Wal-Asri. Dengan diawali dengan membaca Alhamdulillah ya. Oke, jadi aktivitas kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita membaca surah Walas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.